bahwa kita sebelum di dunia kita sudah hidup di alam rahim. Setelah dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, dan sesaat lagi datang waktunya kita akan pindah ke alam yang lain pula, yaitu alam barzakh. Dan tak selamanya kita di alam barzakh, akan melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. 4 alam yang akan kita lalui, dan perjalanan itu adalah perjalanan panjang, sehingga Nabi mengingatkan kita adalah seorang musafir. Dan orang musafir, orang yang perjalanan jauh, selalu menyiapkan bekal, selalu menyiapkan bekal yang akan dia bawa dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya. Dan kita yang kita siapkan untuk bekal itu tidak lain adalah amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang masanya di mana pada saat itu la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi gunanya harta, pangkat, jabatan, anak-anak yang kita kasihi. Tidak akan ada yang sedikit pun memberikan manfaat kecuali yang kita perjuangkan dan kita bawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan bekal terbaik kita, yaitu berupa amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada saatnya semua kita yang hidup di dunia ini ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali itu hanya ada 2. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan masuk ke dalam surganya Allah, dan satu lagi akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita tentu sangat-sangat merindukan agar Allah Subhanahu wa taala memilih dan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatul Firdaus, sebuah tempat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah. Yang kenikmatan surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Sebuah pemandangan yang tidak ada indahnya di dunia ini dibandingkan keindahan dalam surga. Sebuah keindahan dan kenikmatan yang tidak pernah kita dengar ceritanya kecuali kenikmatan dari surga, dan terlintas pun dalam hati kita tidak akan pernah, saking nikmatnya surga itu. Maka kalau selama ini kita merindukan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'atun al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar. Justru ada 4 golongan yang malah surga rindu supaya dimasuki 4 golongan manusia. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga agar masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kalamullah. Ketika kita berbicara, ketika kita ingin berbicara dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, maka caranya tidak lain adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pada hari ini jemaah dirahmati Allah, kalaupun tidak sempat kita sewaktu-waktu untuk membaca Al-Quran, setidak-tidaknya adalah dengan mendengar Al-Quran. Alhamdulillah, masjid-masjid kita sebelum sholat memutar Al-Quran. Kalau di negara-negara Arab tidak ada budaya seperti budaya kita. Sebelum sholat 15 menit, 20 menit diputar Al-Quran. Tapi alhamdulillah di negara-negara Asia Tenggara ada budaya kita memutar Al-Quran sebelum datangnya waktu azan. Tidak lain adalah untuk membiasakan kita mendengar Al-Quran.
Di rumah kita, kalaupun tidak sempat kita membaca Al-Quran, kita bisa memutar MP3 Al-Quran. TV kita pada hari ini sudah banyak TV Al-Quran yang tujuannya tidak lain, kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Menerangi rumah bukan dengan lampu-lampu listrik semata, tapi justru dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sehingga rumah yang kita tinggali menjadi rumah yang diterangi dengan cahaya Al-Quran. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kita buat target sehari-hari. Kalau bisa setiap subuh atau setiap selesai sholat, tidak usah banyak-banyak, 1 halaman kah, setengah halaman kah, kita rutinkan menjadi tugas rutin kita. Selesai sholat baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau bisa baca terjemahnya, sehingga setiap hari ada rutinitas kita untuk membaca kalam Allah, sehingga kita termasuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Dan bersyukur kita jamaah yang dirahmati Allah, budaya Al-Quran pada hari ini berlanjut kepada anak cucu kita. Kalau di masa dulu kita waktu kecil-kecil, orang tua kami mungkin ingat betul, tidak seperti sekarang giatnya anak-anak menghafal Quran. Dulu kita pandai baca Quran, pandai naik kaji dari alif-alif naik ke Al-Quran, khatam Al-Quran, udah senang kali ayah mak kita, sampai masak mulut, diubah-ubah segala macam, luar biasa. Tapi anak-anak cucu kita pada hari ini bukan lagi sekedar membaca, tapi mereka sudah sampai menghafal Al-Quran. Ada anak-anak kita yang masih SD, juz 30 sudah selesai. Bahkan di TV itu kita lihat umur 8 tahun, 10 tahun sudah hafiz 30 juz Al-Quran. Di lingkungan-lingkungan kita, hampir di setiap kelurahan, di setiap lingkungan sudah ada rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz. Kita dukung anak cucu kita, kita masukkan. Karena tidak lain jamaah dirahmati Allah, orang tua yang punya anak hafal Quran, di akhirat akan Allah pakaikan mahkota dari surga. Kemudian orang tua itu nanti akan bertanya, ya Allah, lima kasautani hadza, ya Allah, kenapa kau pakaikan kami pakaian seperti ini? Allah menjawab, karena engkau memiliki anak yang hafal Al-Quran. Dan anak yang hafal Quran itu akan bisa memberi syafaat, menolong 10 anggota keluarganya dari dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, saudara jemaah Jumat, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita buat rutinitas kita sehari, harus ada dalam satu hari itu kita membaca Quran, membaca HP, membaca WA, menengok status orang, menengok TikTok, tahan kita berjam-jam. Menengok TikTok, menengok Facebook, tahan kita berjam-jam. Apalah salahnya luangkan waktu kita 5-10 menit untuk membaca ayat-ayat Allah. Harus dipaksa jemaah yang dirahmati Allah, harus dipaksa. Hari ini aku sebelum tidur harus ada minimal baca setengah halaman. Hari ini harus ada aku baca 1 halaman. Jangan tidur aku sebelum membaca setengah halaman atau 1 halaman Quran. Insya Allah jadi. Tapi kalau tidak kita paksa, maka kita akan lebih enak membaca WA, membaca Facebook, menonton TikTok, ketimbang membaca ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang-orang yang sanggup menjaga ucapannya, orang-orang yang sanggup menjaga lisannya. Ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang yang berbuat dosa karena 2. Pertama, orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Orang yang selalu memberi makan orang-orang yang kelaparan. Di sini Nabi mengingatkan kepada kita pentingnya hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika kita hebat ibadah kepada Allah, rajin kita sholat, rajin kita baca Quran, rajin kita ibadah sholat-sholat sunnah, pada saat yang bersamaan kita juga harus peduli kepada saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Nabi mengingatkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ada tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Tak beriman kata Allah, tak beriman kata Nabi.
Sanggup kita tidur dalam keadaan berkekenyangan, sementara ada tetangga kita yang dia terpaksa tidur untuk menghilangkan rasa laparnya. Di sini makanya Islam selalu mengedepankan hablum minallah, hablum minannas. Hebat ibadah kita kepada Allah, harus hebat juga ibadah kita kepada sesama manusia. Dengan apa? Membentuk hati kita untuk menumbuhkan kepekaan sosial, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap sesama kita yang mungkin nasibnya rezekinya tak seperti kita. Maka konsep infak, sedekah, zakat selalu dikedepankan agar kiranya kita bisa peduli kepada sesama kita. Maka oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, sederhana saja. Kalau ada rezeki kita berikan kepada siapa, dan sebaik-baik sedekah itu kata Nabi adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Maka alhamdulillah pada hari ini di berbagai masjid sudah mulai ada nasi Jumat, terutama di pinggir-pinggir jalan. Agar abang-abang kita tukang becak, tukang parkir segala macam yang makan siangnya belum jelas, begitu siap sholat Jumat sudah jelas makannya. Ini salah satu upaya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu konsep sedekah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita tidak lain untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan yakinlah saudaraku jemaah Jumat, tidak akan berkurang harta orang yang rajin bersedekah. Bahkan kata Nabi, bal yazdad, bahkan akan terus bertambah orang-orang yang rajin bersedekah. Yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahr Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tak terasa jemaah yang dirahmati Allah, awal bulan 3 nanti 2024 kita sudah kembali memasuki bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu puasa Ramadan adalah salah satu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kita latih diri kita dengan memperbanyak puasa sunnah. Bersyukur orang tua kami yang sudah terbiasa puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa Daud dan sebagainya. Selain untuk ibadah kepada Allah, juga menjadikan diri lebih sehat. Dan oleh karena itu orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang melatih dirinya untuk lebih dekat kepada Allah, meyakini betapapun ada orang yang melihat dimanapun dan kapanpun. Kita yakin bahwa kalau kita meneguk air di dalam kamar kita dan tidak ada orang yang melihat, tidak akan ada yang tahu kita membatalkan puasa kita. Di situ kita dilatih muraqabatullah, merasakan bahwa Allah dekat dengan kita. Dan pada saat yang bersamaan Allah melatih kita dengan puasa. Betapa tidak enaknya rasa lapar, betapa tidak enaknya haus, sehingga dengan merasakan tidak enak lapar dan tidak enaknya haus, kita kemudian merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang menahankan lapar dan haus, bukan karena puasa, tapi karena memang tidak ada bisa makanan yang hendak dibagi mereka. Saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 4 orang-orang yang dirindukan oleh surga. Pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa puasa Ramadan dan dia iringi dengan puasa-puasa sunnah. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.